Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arya Febian. Pada materi kali ini kita akan belajar button ya, Angular material di Angular 10. Pertama, kita harus import di baris 7 ya. Kita buat dulu bentuk umumnya, teman-teman. Yang kita import di sini adalah Math Button Module. Lalu di sini kita tuliskan Akeong Angular apa material, lalu button. Nah, di baris 7 ini kita import sebuah modul ya dengan nama Math Button Module. Math Button Module. From-nya dari mana? Angular material button. Setelah selesai kita import ya di baris 7, kita akan masukkan Math Button Module di sisi import di sini ya teman-teman ya. Koma, di sini kita tulis Math Button Module. Setelah selesai, kita coba buka file HTML-nya ya. Ini saya coba hapus dulu dan saya akan perbesar di sini ya, karena belum bermain dengan stylingnya. Di sini saya coba membuat sebuah tombol ya. Misalnya di sini ada button ya. Kita buat yang paling sederhana dulu di sini. Lalu saya akan buat sebuah tulisan di sini, tombol pertama saya. Di sini kita akan lihat seperti ini, dan agar rapi saya masukkan ke dalam div ya. Kita bikin sebuah div misalnya container. Di sini saya masukkan, dan di sini saya buat class container. Saya kasih jarak marginnya misalnya 30 pixel. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya, ada tombol pertama saya. Jika sudah kalian lihat hasilnya di sini, ya biasa saja ya. Tidak ada sesuatu hal yang berbeda dari sebuah button. Tetapi di sini kita akan panggil material buttonnya ya, math. Kemudian di sini ada button, kita simpan. Nah, sekarang berubah nih tampilannya nih ya. Buttonnya ketika di hover seperti ini teman-teman. Ya. Sekarang kita akan buat tombol lagi ya. Di sini misalnya saya akan tulis Math Button. Lalu saya akan buat sebuah tombol lagi di sini teman-teman, Math Button, tapi dia punya color di sini ya. Dia punya color. Colornya apa? Primary. Nah, di sini saya buat Math Button dengan color ya, primary. Oke, saya simpan dan kita lihat hasilnya di sini. Math Button color primary itu berbeda dengan Math Button tanpa color primary. Kita coba warna lain ya teman-teman ya. Kita coba warna lain. Di sini kita kasih warna pink ya, sedikit pink. Accent warm. Kita kasih di sini accent. Lalu di sini kita kasih warm. Seperti ini teman-teman. Jadi ada warna pink, kemudian ada warna orange ya yang menunjukkan warning. Di sini kalian bisa tambahkan ya sebuah style sendiri sebenarnya ya. Jadi tidak terpaku dengan color yang diberikan sama material design. Sekarang kita lihat outputnya ya teman-teman ya. Di sini Math Button, lalu Math Button dengan color primary, lalu
matte button dengan color accent ya. Ini juga di Android ini populer sekali ya. Android untuk Java Android warna ini. Lalu ada lagi matte button dengan color warning ya. Ini biasanya untuk pesan error atau pesan kesalahan ketika kita bermain dengan form. Tentunya nanti kita akan bermain dengan form, baik ada eventnya, kemudian nanti kita bermain dengan REST API, seperti itu teman-teman. Sekarang kita coba ya sebuah button atau tombol yang memiliki box shadow gitu kan. Terus dia memiliki background ya. Nah, itu ada yang namanya raise. Jadi ini kita BR dulu ya, teman-teman. Nah, di sini kita buat sebuah tombol ya, button. Di mana button ini nanti akan kita buat memiliki matte raise button, di mana di sini kita buat dulu matte raise button. Lalu kita buat lagi yang ada colornya. Di sini kita setup colornya primary. Di sini primary. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita akan buat lagi nih. Ada apa aja sih? Sebenarnya sama ya, warnanya ada primary, ada accent, ada warn. Ya, ada primary, ada accent, ada warn. Nah, kita akan copy saja ya biar cepat. Lalu di sini ada raise ya, 1 2, kita paste di sini. Kita sekarang sudah membuat sebuah button. Perbedaannya apa sih matte button dengan matte raise button? Perbedaannya adalah dia hanya sebuah teks tanpa background, tetapi kalau di hover ada backgroundnya, warnanya gray ya, warnanya gray. Nah, perbedaannya kalau misalnya si raise ini dia sudah ada backgroundnya ya, dia sudah ada backgroundnya, dan ketika di hover tidak terjadi perubahan warna. Itu adalah perbedaannya. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah dia memiliki box shadow ya, box shadow, jadi ada bayangan di sisinya tombol. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan coba ya, kalau di Bootstrap itu kan ada BTN outline. Nah, kalau di Angular Material itu ada yang namanya stroke. Kita close saja dan split menjadi 2 ya. 2 saja, dan kolom atau row aja deh. Oke. Ini saya close saja biar lebar, biar enak, dan tidak usah di zoom in dan zoom out ya. Saya akan edit dulu nih teman-teman ya, sebentar. Oke, sudah cukup ya. Nah, di sini saya akan buat dulu untuk margin si tombol ini ya. Di sini saya akan buat button memiliki marginnya 5 pixel. Jadi kalau kalian lihat di sini perubahannya ada jaraknya. Oke. Lalu di sini ya saya akan buat lagi. Biar cepat ini saya copy saja teman-teman. Lalu di sini kita kasih yang namanya stroke ya. 1 2 3 4 stroke. Oke. Di sini kurang huruf D ya. Kalian lihat di sini. Saya akan ubah ininya biar lebih rapi ya. 1 2 stroke. Kemudian ini kurang ya. 1 2,
Terus ini juga kurang. Biar lebih rapi aja sih teman-teman. Kalian belajarnya biar lebih enak melihat outputnya seperti itu. Nah, di sini ya, kalian sudah buat ya stroke. Apa sih perbedaannya antara raise dengan stroke? Kalau stroke itu outline, hanya ada bordernya tanpa ada backgroundnya. Tetapi kalau di hover, dia memiliki background seperti itu. Nah, apa sih perbedaannya antara material design dengan bootstrap? Gini teman-teman, kalau kalian tidak menggunakan material design, pas pada saat diklik, ya user interface-nya tuh tidak ada yang namanya animation plus fading, ya. Jadi ketika diklik itu ada seperti animasi menyebar. Nah, itu adalah UI dan UX-nya untuk mobile application seperti itu. Baik itu di buttonnya Java Android maupun di hybrid seperti itu. Ya, jadi kita tidak boleh menggunakan user experience ketika seseorang itu sedang berada di website seperti itu. Kita harus membawa experience mobile ke dalam end user seperti itu. Jadi intinya dengan material design ini kita bisa membuat perasaan si user ya sebagai pengguna aplikasi itu bisa merasakan different ya between si aplikasi platform web dengan aplikasi platform untuk mobile seperti itu. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke flat button. Setelah kalian belajar default ya, material button, kemudian kalian telah belajar ya raise button, lalu diikuti dengan stroke button. Sekarang kita akan belajar flat button. Agar lebih nyaman, kita scroll dulu ke bawah. Lalu kita copy and paste. Lalu stroke akan kita ganti ya teman-teman dengan flat. Lalu di sini ada stroke, kita ganti menjadi flat. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan melihat hasil dari flat button. Pertama, kita akan melihat dia tidak memiliki box shadow. Dia tidak memiliki box shadow. Lalu dia tidak memiliki border ya. Artinya dia hanya memiliki background dan flat. Benar-benar flat. Saya rasa tidak ada gradasi ya, tidak ada gradient di sini. Seperti itu teman-teman. Kalian bisa lihat baris programnya, kalian bisa lihat hasilnya teman-teman. Setelah kita belajar flat button, kita masuk materi selanjutnya. Kita akan kupas tuntas button ya di material. Sekarang kita wajib import ya di file yang bernama app-modules.ts. Di sini kita wajib import dulu. Apa yang harus kita import? Bentuk umumnya. Ya, bentuk umumnya kita tulis, lalu di sini kita akan panggil ya math icon module. Dari mana? Dari add angular, lalu material, lalu di sini icon ya. Nah, math icon modulnya jangan lupa di baris 19 kita import math icon module. Setelah selesai kita import, kita akan buat di sini sebuah tombol button ya. Di sini kita akan buat button. Nah, button ini kita akan kasih di sini ya math icon. Math icon. Nah, math icon ini ya akan saya isikan sebuah icon yang paling sering dibuat ya, home. Nah, seperti ini. Lalu di sini ya,
kita akan buat matte icon button. Satu-satu ya teman-teman ya, step by step, perlahan kita ketik, kita dapat output, kita kasih warna dulu. Colornya saya misalnya suka accent ya, warna pink. Lalu di sini kita bisa kasih label. Labelnya kita kasih misalnya icon button with a menu icon. Icon home button aja deh ya. Icon home button with a menu icon. Nah, menu iconnya ini ya sebenarnya tanpa adanya label itu tetap bisa jalan teman-teman. Jadi label ini hanya memberikan kalian pesan bahwa ini miliknya menu icon untuk home loh, seperti itu. Nah, sekarang kita bikin lagi ya. Button, ya kan? Lalu kita buat matte icon, ya. Lalu kita buat misalnya kalian kan sering tuh melihat dot ya, atau selain menu ada home, ada dot. Nah, itu icon-icon yang sering ada di Android tuh teman-teman. Sekarang kita buat menu dulu ya. Ya, menu ya, seperti ini. Lalu tambahin matte icon button. Nah, seperti ini teman-teman. Color kita kasih primary. Oke, jadi warna biru. Terakhir teman-teman, button matte icon ya. Lalu kita kasih more underscore vert ya, berarti vertikal. Sini matte icon button. Nah, kalau kalian mau kasih warna, misalnya warnanya kita kasih warm. Nah, agak orange seperti itu. Oke teman-teman, silahkan dicoba ya untuk matte icon button. Oke, sekarang kita akan buat ya sebuah icon nantinya ya. Seperti ini kurang lebih. Pernahkah kalian melihat ya sebuah tampilan user experience dari Google Mail atau Gmail? Dia memiliki button ya di pojok kanan bawah seperti ini. Nah, ini nanti akan kita buat ya teman-teman. Jadi ada sebuah lingkaran dan ada sebuah envelope ya atau mail di sini. Nah, kita sudah buat di sini seperti ini ya, icon titik 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 ya. Jadi ada dot. Nah, sekarang kita akan coba buat ada backgroundnya nih, tapi dia circle ya, dia bulat. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk ya ke sini dulu ya, baris 30. Nah, untuk yang app component.css ini kita close saja, tidak masalah ya. Di sini kita buat dulu tag br. Kemudian kita akan membuat button di sini ya. Lalu kita akan buat di sini matte icon. Misalnya di sini matte icon ya. Lalu kita akan buat di sini misalnya home. Oke. Lalu di sini ya di baris 32 kita akan buat sebuah matte fab ya, matte fab. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, jadi ada lingkaran ya dan ada sebuah icon di dalamnya. Tinggal kalian atur warnanya, color, ya kan? Saya maunya misalnya primary, ya boleh.
Nah, berarti nanti warna biru terus bulat seperti ini. Misalnya ukurannya ya. Ukurannya misalnya kalian ingin, saya kebesaran kalau yang itu. Oke, nggak masalah. Kita coba akan buat ya button. Kemudian di sini ada matte icon. Lalu matte iconnya itu kita kasih home. Nah, di sini kita akan kasih matte ya mini fab. Matte minus mini minus fab. Apa yang akan terjadi? Dia akan lebih mini ukurannya. Baiklah teman-teman, kita sudah belajar ya dari awal sampai akhir menguasai button ya. Jadi kalian sudah belajar button di Angular Material. Berarti tugas kalian tinggal diulang materi video ini gitu kan sampai kalian benar-benar bisa hafal dan paham. Karena 2 kunci sukses dalam belajar itu yang pertama adalah hafal, yang kedua adalah paham. Oke, teman-teman, bantu di like video ini, kemudian bantu di share video ini, dan tinggalkan komentar yang positif. Jangan lupa di subscribe dan diaktifkan ya lonceng notification-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akan coba berusaha semaksimal mungkin untuk ya mengupas tuntas seluruh material desain di sela-sela waktu kesibukan saya untuk recording, editing, dan publishing to YouTube. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye!